Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah dengan seorang mahasiswa dari UIN yang Fakultas Usuluddin ya. Iya. Usuluddin. Ini teman saya sendiri yaitu Mas Yasin dari Fakultas Usuluddin di jurusan Tafsir. Jadi di sini kita akan mau mengulik tentang permasalahan yang sekarang sudah ada. Jadi yang pertama kita lebih tahu siapa itu Mas Yasin, dan mungkin Mas Yasin sendiri bisa memperkenalkan diri. Oh ya, sebelumnya saya di sini atas nama Yasin. Kebetulan saya juga mahasiswa di UIN, Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, angkatan 2016. Oke Mas, lek jare sampean dhewe ya, iki wis ngomong Jawa ya Mas. Iya ya Mas. Oh Jawa. Lah menurut sampean dhewe, lek saiki dengan kondisi ini bangsa Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri, kan saiki wis banyak di kota-kota itu diberlakukan PSBB. Lah PSBB sendiri ku lho, menurut sampean ku ya apa? Apa itu PSBB atau kenapa kok diberlakukan PSBB itu kenapa? Nah, sebelumnya kan kita harus mengetahui ada beberapa istilah yang diajukan oleh pemerintah untuk mencegah adanya penularan virus corona. Yang pertama, dulu awalnya social distancing, itu dari WHO sendiri. Kemudian diganti dengan physical distancing. Physical distancing itu pembatasan interaksi fisik secara langsung. Nah, kebetulan sekarang juga ada tambahan lagi, yaitu apa? PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersosial dengan melibatkan orang-orang banyak ini dibatasi atau lebih diminimalisir. Ya, yang melibatkan orang banyak karena apa? Karena kan kita tidak mengetahui siapa orang yang membawa penyakit, siapa orang yang nggak membawa penyakit. Karena memang corona ini ancaman yang tidak terlihat oleh mata. Bahkan orang yang positif corona kadang juga nggak ada kendalanya, nggak merasa, nggak ada gejala sama sekali, nggak ada gejala sama sekali. Oleh karenanya ya maka penting banget PSBB ini. Loh, tapi kan lek PSBB sendiri lek masalah penting, mungkin penting kan untuk mereka sing berekonomi besar mungkin. Tapi kalau PSBB yang kata sampean tadi itu pembatasan antara sosial berskala besar, itu kan pengaruh untuk yang kalangan bawah pastinya. Kalau menurut sampean ya apa itu? Nah, kalau itu ya memang resikonya memang agak mematikan ke ekonomi kalangan bawah memang. Terus? Tapi kalau dilihat dari segi negatif, dari segi kedepannya itu justru lebih bagus. Karena apa? Karena bahkan orang-orang kecil juga kan mereka kan nggak mungkin mau juga mati konyol karena corona. Benar. Tuh. Nggak akan pernah mau mati konyol gara-gara corona. Siapapun itu. Solusinya apa jadinya? Solusinya apa? Kita sebagai orang-orang yang mungkin peduli atau yang lain yang di luaran sana yang peka terhadap orang-orang di kalangan sosial kelas bawah, ya tolonglah kalau ada tetangganya mungkin yang masih harus keluar rumah, yang masih kegiatannya nggak bisa dilakukan di rumah, itu ya sambil ditolong dikit-dikit. Tapi kan kalau kita nolong terus menerus kan SBB-nya tidak tahu toh sampai kapan. Kalau terus menerus kan bisa juga itu bisa mematikan tetangganya juga. Iya sebenarnya iya, karenanya ya juga perlu peran dari pemerintah juga untuk mendata siapa orang-orang yang memang kalangan kecil ini yang sangat perlu untuk dibantu. Ada banyak juga kan pedagang asongan. Itu kan mereka kalau kan mereka mau keluar mati kena corona, mereka nggak keluar mati kelaparan. Kan konyol. Karenanya kan memang perlulah
ini momen untuk saling merekatkan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya bisa membantu yang miskin. Ini momen yang sangat tepat bagi saya. Sebenarnya memang kalau kita bicara dari segi ekonomi, kalau yang besar, yang berpenghasilan besar memang harus menolong yang berpenghasilan rendah. Tapi kalau kita ketergantungan terus, tapi kalau sementara pemerintah belum ada terjun langsung sampai ke bawah, dan apalagi selama ini belum ada yang kadang nggak tepat sasaran toh. Iya. Nah itu kan yang susah dari kalangan bawah yang sampai nggak tepat sasaran, itu kan pengaruh juga gitu loh. Nah itu gimana untuk pemerintahnya sendiri? Nah, kalaupun memang kegiatannya harus dilakukan di luar rumah, ya setidaknya harus ada prosedur-prosedur yang sudah disarankan dari pemerintah. Apa salah satunya? Salah satunya memakai masker. Memakai masker. Yang kedua apa? Yang kedua memakai hand sanitizer. Agar tangan kita selalu steril. Kalau nggak punya? Nah, kalau nggak punya, apalagi sekarang kan harga sedang dinaik-naikkan semua. Itu yang sangat merepotkan. Yang susah kan itu, kalau Iya, di kalangan memang. bawah kan memang hand sanitizer yang jadi permasalahan. Karena hand sanitizer ini di kalangan selain mahal juga hand sanitizer sulit dicari. Ya kan? Kalau enggak kita terpaksa buat sendiri. Itu pun kalau sudah yang lebih paham. Kalau yang di kalangan bawah ya amit-amit kok wong beca, wong rombeng kan mereka kan gak ngerti kayak hand sanitizer itu ya apa, meskipun anak sing baru kayak Google, cuman kan perbandingan ini sekian kan belum tahu. Air sekian berapa liter, terus alkoholnya berapa liter kan belum tahu toh. Iya memang Mas. Jadi memang harus ada peran penting dari pemerintah ya. Iya seharusnya begitu. Lah kalau dari segi mahasiswa sampean di jurusan sampean tafsir ya. Lah menurut sampean segi pemerintah itu nang apa? Nak tafsir dhewe iku ono enggak lek ono PSBB ngene iki? Maksudnya keterkaitannya ya? Keterkaitannya. Nah, kalau keterkaitannya kalau secara spesifik di tafsir atau di Al-Qur'an itu kira-kira memang nggak ada. Tapi kalau dari segi hadis memang ada. Yang sudah beredar banyak itu kan kalau ada Rasulullah pernah bersabda, kalau ada wabah di suatu daerah, maka kalian jangan pernah mendatanginya. Nah, dari situ kan udah kelihatan itu PSBB itu Mas, sudah Mas. Ataupun kalau kalian sudah ada di daerah yang terdampak wabah, kalian jangan keluar untuk itu lockdown ya, lockdown. Iya, lockdown lah ibaratkan. Lockdown atau PSBB itu. Lockdown atau PSBB. Secara nggak langsung kan itu bisa ditafsirkan PSBB yang dianjurkan sama Rasulullah. Nah, kalau di tafsir itu saya mencocok logikanya itu pakai analogi ini Mas, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Kita ingat ceritanya Ashabul Kahfi. Itu beberapa orang pemuda beserta anjingnya yang lari ketakutan karena dikejar-kejar oleh raja. Tentu kalau dikejar-kejar oleh raja, penyebabnya apa nanti endingnya? Endingnya mereka akan digantung atau dibunuh. Ini kan sangat membahayakan bagi mereka. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka tidur dalam gua, bersembunyi dalam gua, dan tidak keluaran di dalam gua. Itu karena mereka masuk Islam ya? Karena mereka takut akan kematian. Nah, kalau dengan PSBB ini kalau dikaitkannya kan mungkin bisa berkaitan karena apa? Corona ini ancaman yang sangat nyata. Sudah beberapa ribu orang, bahkan jutaan orang yang di dunia yang sudah mati gara-gara virus ini. Benar-benar. Berarti sama-sama mematikan kan? Ashabul Kahfi mati karena dikejar oleh raja. Corona mematikan manusia sekarang. Ya, berarti kan keterkaitannya kalau kita terancam istilahnya kan, kalau kita terancam bagaimanapun caranya kita harus melindungi diri kita, jangan sampai kita terkena yang namanya itu kematian. Memang mati itu memang sudah takdir, cuman kan kalau kita mati itu bukan masalah dari takdir. Kalau cara mati kita, kalau saya pernah dengar Mas dari ceramah itu, mati itu kita yang nentuin, cuman mati itu takdir, cuman cara mati kita yang nentuin. Kalau kita suka baca Quran ya matinya mungkin nanti bisa baca Quran. Kalau yang ngajar hadis, baca hadis, mungkin kita matinya bisa
pas ngajar hadis gitu ya. Ya. Apalagi di Islam. Di Islam itu saya pernah dengar itu yang syarat utama jadi manusia itu bukan agama, Mas. Apa itu? Nyawa. Karena apa? Karena kalau udah nyawa nggak ada, otomatis agama nggak ada. Hilang juga berarti ya. Agama juga hilang. Nah, lebih penting menjaga nyawa dahulu, Mas, jadinya daripada menjaga agama. Kalau kita bicara bahasanya apa, Masnya tadi, kita harus ke nyawa dulu daripada Iya. agama. Terus kalau kita kayak yang di mana, di Cina, di Uyghur ya, itu kan mereka dibunuh sama pemerintah di Uyghur karena mereka masuk Islam. Nah itu gimana terusan? Mereka harus masuk Kristen gitu atau enggak? Mereka harus masuk komunis baru? Sebenarnya kalau bicara tentang konflik di Uighur itu sebenarnya bukan murni atas agama. Atas apa itu? Politik. Sebagian besar itu karena politik. Banyak sekali konflik yang terjadi di dunia itu penyebab utamanya politik memang. Cuma karena agama ini sangat sensitif, akhirnya banyak orang yang melarikan ke agama. Biar apa? Biar banyak pendukungnya. Gitu ya, benar-benar. Jadi meskipun sebenarnya kalau yang di India sendiri yang banyak apa kayak kekerasan antara Hindu sama yang minoritas Muslim, itu sebenarnya karena politik juga. Iya, sebenarnya ya karena politik dasar utamanya. Tapi kalau corona enggak ya? Enggak ada. Kalau corona nggak ada hubungannya sama politik. Ini ancaman yang nyata. Ini virus yang sangat mematikan, sudah beberapa ribu orang kan mati gara-gara ini. Enggak, soalnya kan sebelum dilakukannya PSBB sebenarnya sudah ada banyak pemberitaan bahwa virus corona ini selain dia memang virus sebangsa COVID dan itu memang berasal dari burung, juga ada yang mengembangkan beritanya bahwa itu adalah memang virus ciptaan gitu. Ada yang memang kalau di mata mahasiswa sendiri, kalau virus ini memang dikembangkan lah, itu apa namanya, itu kalau dari segi tafsirnya itu yang buat permasalahan itu dari yang penciptanya sendiri apa memang virusnya sendiri? Saya juga pernah mendengar, kalau saya pernah dengar itu memang ada sebagian orang yang mempercayai bahwa COVID ini ciptaan manusia. Tapi nyatanya apa? Kalau memang itu ciptaan manusia, tentu dia akan menyerang kepada orang-orang yang memang akan diserangnya. Berarti ada target. Iya, gitu. ada target. Tapi kan ini nyatanya siapapun bisa tertular. Apa ini unsur politik kan bisa jadi. Tapi kalau dipikir-pikir unsur politik, apa politiknya? Nah itu Sebagian besar dari bumi ini udah kehilangan ratusan juta manusia, udah meninggal gara-gara ini. Kalau memang politik, siapa dalangnya? Siapa yang akan menguasai dunia? Nah kalau masalah dalangnya kan kita kurang tahu. Cuman kan awal mula dari penyakit ini, dari virus ini, corona sendiri kan dari Cina. Apa mungkin gitu. karena Cina pengen menguasai apa dunia, mau menciptakan new world, dunia baru. Cina ingin menciptakan dunia baru. Mungkin. Tapi itu kenyataannya di Cina juga banyak sekali yang meninggal gara-gara virus ini kan. Banyak, memang banyak. Cuman kan kalau kita bicara kan katanya sih dari Wuhan kan, dari Iya, Cina, dari Wuhan. Wuhan di lockdown duluan sebelum kota-kota di dunia ini di lockdown duluan kan. Wuhan lockdown duluan dan awal mula lockdown di Wuhan duluan dan mereka sekarang sudah buka duluan malah di Wuhan sendiri. Berarti kan sebelum seperti di grup yang buat grup Wuhan Cina, tapi yang keluar duluan ya Cina gitu. Admin sekarang itu siapa? Nah itu kan sebagian orang juga nggak banyak tahu kalau penyakit ini pertama dari Wuhan, terus menyebar sampai ke seluruh dunia. Tapi ternyata sekarang ada virus baru lagi. Virus apa itu? Virus COVID, tetap COVID, cuma ya tetap di Cina. Di Cina kan kabarnya sudah bersih, sudah normal kembali. Iya, tapi nyatanya sudah ada lagi di sana. COVID lagi. Iya, COVID lagi. Ada beberapa pasien yang positif di sana. Nah, tentunya ini sangat dikhawatirkan, ini jadi gelombang kedua dari virus yang baru. Iya, ini. virus corona baru yang akan berkembang dari Wuhan lagi. Jadi kan nggak bisa
kita nggak bisa ngomong kalau ini memang benar-benar dari Cina kan, berarti kan Benar. nggak bisa. Berarti bisa dikatakan Cina ini selain mereka pinter dalam mengcopy suatu barang, juga mereka sudah pinter buat virus ya. Saya kurang paham kalau memang ini virusnya buatan manusia. Nah, Kalau memang virusnya ini buatan manusia, ini tentu tindakan yang sangat keji sekali. sebenarnya memang gitu sih. Tujuannya dia buat virus tuh apa kan? Nah itu kan, kalau memang tujuan ingin menguasai dunia yang seperti apa yang mereka inginkan? Kenapa kok dia yang menciptakan virus itu nggak menggandeng beberapa presiden terus dia bicara apa keinginannya dia, apa yang pengen dia lakukan terhadap dunia? Kenapa nggak sekalian gitu saja? Kalau menggabungkan presiden kan nggak mungkin mas gitu loh. Kalau dia mau buat suatu dunia baru dan dia pemimpinnya, kalau dia mau ngumpulin semua presiden atau pemimpin dunia kan dia nggak mau kemungkinan besar dari tiap-tiap pemimpin itu. Mereka pengen semua, Rusia, Amerika pun juga mungkin pengennya buat dunia baru semua gitu. Cuman kan karena mungkin cara politiknya kan gitu. Ya, terlepas dari itu ya, mungkin ini penyakit yang memang ya nggak ada kaitannya memang sama politik lah mas. Ya karena ini memang kita nggak bisa ngelihat musibah itu dari segi politik lah. Dari segi apa? Dari segi kemanusiaan mas. Dari segi kemanusiaan. Masa kita mau ngelihat musibah tapi dari kacamata politik, itu nggak etis lah. Oh gitu. Beberapa orang meninggal kita masih melihat sisi politiknya. Ini Berarti dia keji, manusia keji. iya, manusia yang sudah nggak bisa dibilang manusia mungkin. Mungkin hewan. Iya mungkin. Nah, jadi menurut Mas Yasin itu kita sudah dengar sendiri kan. Jadi banyak tentang PSBB dari segi tafsir juga sudah ada, dan juga tentang masalah ini nggak bisa dimasukin ke dalam unsur politik mungkin menurut Mas Yasin sendiri. Jadi kalau kita condong ke mungkin dari beberapa para netizen atau beberapa subscriber juga, jadi kita lebih realistis lah untuk memandang suatu penyakit, dan juga kita mungkin bisa memberlakukan PSBB, dan jangan tiru kita yang jaraknya gini karena kita sudah steril mungkin. Kita sudah steril. Jadi untuk yang sudah berpenghasilan besar juga mungkin bisa membantu lah Iya. dari yang berpenghasilan rendah, tetangga-tetangganya. Jadi mungkin kita lebih adanya suatu musibah itu di sampingnya pasti ada suatu yang keberkahan yang lebih melimpah. Dan kita dari mahasiswa sendiri juga sudah banyak mas yang sudah melakukan banyak aksi sosial. Iya. Ya kan? Bukan sosial eksperimen mas ya. Iya. Aksi sosial, pembagian masker dan dari Fakultas UIN sendiri mas. Dari Universitas UIN sendiri, apalagi dari fakultasnya sampean sudah melakukan aksi sosial seperti apa sih? Ya kebetulan kemarin teman-teman dari UIN juga banyak yang ngadakan aksi bagi-bagi masker, ada juga yang aksi bagi-bagi sembako. Ya cuma kan ya untuk apakah kita mengekspos diri kita? Benar-benar. Karena kan memang kalau kita melakukan kebaikan dengan tangan kanan, Tangan kiri nggak boleh tahu. tangan kiri jangan sampai tahu lah. Tapi itu kan bisa takutnya kan mungkin takutnya sampean ria gitu ya. Iya. Kenapa kok kak sampean itu sebagai sebuah syiar? Tangan kanan ngasih, tangan kiri itu ngelihat gitu loh. Biar kelihatan syiar. Jadi tangan kiri juga ngasih. Kenapa gak kepikiran gitu? Ya sebenarnya sisi lain untuk menyadarkan sih, iya mungkin ya kita perlu mengekspos untuk orang lain biar bisa peka juga gimananya, biar mereka juga melakukan aksi sosial juga kan. Cuma kan kalau aksi sosial kemanusiaan itu sebenarnya datangnya dari hati mas. Kalau hati mereka cuma memikirkan mereka sendiri, mereka nggak akan tersentuh sama sekali hatinya. Memang harus diawali dari kita harus mementingkan orang lain. Iya. Baru kita mementingkan diri sendiri. Ya sebenarnya harus beriringan lah keduanya. Relevan ya. Iya. Harus sama-sama berjalan. Sama-sama.
Berarti mungkin dari kalian yang mau bagi-bagi masker atau hand sanitizer mungkin bisa komen di kolom di bawah ini. Kita juga butuh. Apalagi saya nggak pakai masker sekarang. Mas Yasin nggak pakai masker kenapa, Mas? Ya, karena harga masker sangat melangit, Mas. Oh gitu ada. Iya. Nggak ada yang jual kok murah 4.000. Saya kemarin sempat nyari-nyari masker sama beberapa teman yang ingin ngadakan aksi sosial itu. Itu kewalahan di nyari masker, Mas. Pola ini. Iya. Berarti penimbun masker ini lebih keji sebenarnya. Ya? Itu bukan cuma kecil, Mas. Saya keliling Surabaya. Di apotek beberapa apotek itu memang sudah habis semua. Itu cuman keliling, Mas, ya, agak beli gitu. Iya, nyari ketersediaan stok loh, Mas, sambil beli. Oh, jadi berarti kalau tapi itu semuanya tepat sasaran, Mas, ya, pembagiannya. Iya. Insya Allah tepat sasaran lah. Insya Allah. Enggak takutnya sampai nanti orang kaya dikasih, yang mampu beli dikasih gitu. Jalan. Lebih tepatnya kan mungkin kayak orang becak gitu. Kan lebih membutuhkan. Karena mereka lebih berinteraksi dengan masyarakat, apalagi tukang ojol juga. Jadi mungkin ada beberapa titik kesimpulan di malam ini di Ngopi Bareng Bed. Jadi sebenarnya PSBB itu memang sudah ada dari segi hadis, Mas, ya. Iya. Dari segi hadisnya memang sudah ada, dan dalam Al-Qur'an itu memang kalau kita berhubungan dengan kematian lebih baik kita mementingkan nyawa dulu lah. Karena daripada agama. Karena itu kalau nyawa hilang otomatis agama juga hilang, tapi jangan lupa agama tetap kokohkan karena itu adalah kunci ketika kita menghadapi musibah. Pada siapa lagi kalau enggak pada agama. Iya. Kita pastinya harus berdialog sama Tuhan untuk meminta agar semua ini diselesaikan, ya, Mas, ya. Iya. Ya, semoga wabah ini segera berlalu. Gue mungkin untuk penutup saya mungkin minta saran-saran atau masukan dari Mas Yasin untuk wabah yang saat ini, untuk negeri ini, untuk dunia mungkin. Ya, untuk kawan-kawan dimanapun kalian berada, tolonglah ikuti anjuran pemerintah dulu. Kalian kalau tidak ada kegiatan yang memang mengharuskan untuk keluar rumah, lebih baik kalian diam di rumah dulu. Dengan itu kalian bisa membantu apa? Membantu virus ini kan kita nggak pernah tahu gimananya. Jadi ya lebih baik di rumah saja. Kalau kalian nggak ada kegiatan yang mengharuskan keluar rumah. Nah, kalau memang ada kegiatan yang mengharuskan keluar rumah, kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Pakai masker, sangu hand sanitizer. Seusaha mungkinlah kalian biar bisa terhindar dari virus itu. Kasihan juga kan kalau kalian keluar rumah terus balik ke rumah ternyata kalian justru menularkan kepada keluarga kalian. Kan itu nantinya sangat beresiko juga di diri kalian. Mungkin itu saja, Mas. Jadi itulah pesan dari Mas Yasin. Jadi kita lebih menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular dan juga menularkan. Jadi jaga diri kita sendiri. Jadi mungkin sekian dari Ngopi Bareng Bed hari ini, malam ini. Jangan lupa Ngopi Bareng Bed di lain waktu. Tonton terus di channel Arek 10. Makasih, Mas, ya. Ya. Physical distancing. Oke, siap. Physical distancing. Cara gawe